Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Dan kali ini saya ditemani oleh Pendeta Richard Sabuin. Terima kasih Pendeta sudah datang di Terima kasih Pendeta. studio kami untuk membahas firman Tuhan. Dan perlu saya sampaikan sedikit tentang Pendeta Sabuin. Beliau adalah guru saya ketika kami berada di Filipina. Beliau mendapatkan gelar doktor dari bidang New Testament atau Perjanjian Baru pada tahun 2006. Kemudian sesudah ditamatkan, beliau mengajar di sekolah ini, dan salah satu mata pelajaran yang diajar adalah mata pelajaran bahasa Yunani, di mana saya sebagai murid beliau berkuliah mendapatkan kesempatan istimewa belajar dari beliau. Nah, kemudian saat ini beliau dipercayakan oleh Tuhan membidangi bidang pendidikan dan menolong umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini berjalan atau mengadakan perjalanan ke berbagai negara untuk menolong atau bergelut di dunia pendidikan. Kira-kira begitu Pendeta ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari satu pasal dalam Alkitab yang mungkin saudara ingin mencari informasi yang lebih jelas tentang pasal ini, dan saat ini Pendeta Sabuin akan menolong kita menjelaskan ini dengan lebih baik atau dengan lebih jelas. Pasal itu terdapat dalam Matius pasal 16. Saya akan bacakan beberapa ayat, tapi akan menjadi fokus kita adalah ayat 18 dan ayat 19. Yang berbunyi begini, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kemudian ayat 19 berbunyi, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Nah, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti di sini yang nantinya akan dibantu oleh Pendeta Sabuin, yaitu tentang batu karang. Siapa sebenarnya batu karang yang dimaksud oleh Yesus di sini dalam ayatnya yang ke-18? Nah, mohon Pendeta Sabuin, oleh sebab banyak orang, maksudnya di sini ada terdapat perbedaan interpretasi. Ada yang menganggap ini adalah Petrus sebagai batu karang, tapi ada juga orang yang percaya bahwa Yesuslah batu karang yang dimaksud dalam ayat ini. Kira-kira bagaimana kita mengerti ayat ini, Pendeta? Terima kasih Pendeta Ram Kenny, dan juga salam sejahtera untuk pemirsa dimanapun saja. Dalam menafsirkan Alkitab, kita perlu melihat beberapa aspek yang menjadi faktor penyumbang untuk interpretasi ayat tersebut. Salah satu aspek yang perlu dilihat adalah arti kata, di mana kita tahu Injil Matius ditulis dalam bahasa Yunani, dan kita perlu melihat arti katanya dalam bahasa Yunani. Tetapi menafsirkan Alkitab bukan sekedar arti kata saja, sebab arti kata itu harus dilihat di dalam konteksnya, di mana ayat itu berada, di mana ayat atau kata itu digunakan dalam ayat tersebut. Karena arti dari suatu kata tidak bisa terlepas dari di mana kata itu berada. Kita tidak bisa mengambil satu kata, kita copot dari konteks atau dari ayat itu atau dari perikopi tersebut, lalu kemudian kita bawa jauh dari situ. Di sana kita lihat arti ayat itu atau arti dari kata itu, lalu kemudian setelah kita tahu arti kata itu, kita bawa kembali masuk ke dalam ayat tersebut, lalu kita katakan dengan demikian arti dari ayat ini adalah demikian, karena arti dari kata itu adalah demikian. Memang arti sebuah kata memberikan sumbangsih untuk
pemahaman dari suatu ayat. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Faktor yang lain yang perlu kita lihat adalah hubungan antara kata demi kata di dalam suatu ayat. Dalam satu ayat. Lalu kemudian yang berikut adalah kita perlu melihat konteks di mana kata itu digunakan atau ayat itu digunakan. Karena suatu ayat tidak ada secara independen. Karena ayat itu berada di dalam suatu konteks cerita. Dalam hal ini, dalam kitab Injil, kita sebut sebagai suatu perikopi, suatu potongan cerita, atau suatu episode cerita di mana Yesus ada di sana. Kita perlu melihat arti kata dalam ayat itu, dan ayat itu hubungannya dengan perikopi atau cerita yang ada di dalam Injil. Kemudian yang berikut yang perlu kita lihat juga, Pendeta Kenny dan juga pemirsa, di dalam menafsirkan Alkitab adalah jangan sampai yang kita tafsirkan dari satu bahagian Alkitab, ayat dari Matius 16 ini, lalu penafsiran kita bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh bahagian yang lain dari Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah suatu kesatuan, dan kita percaya bahwa para penulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang mereka tuliskan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Itu yang perlu kita lihat. Memang ada juga yang bisa melihat latar belakang, sejarah, dan lain sebagainya, bila mana itu applicable untuk bisa diterapkan dalam penafsiran ayat tersebut. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Pendeta Kenny tadi, ataupun mungkin pertanyaan pemirsa, adalah siapa yang dimaksudkan dengan batu karang ini? Batu karang, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan batu karang ini adalah Petrus? Sebab kalau kita baca ayat ini, ayat 18 mengatakan, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku." Kalau batu karang itu adalah Petrus, maka ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Kalau memang itu adalah Petrus. Tapi kita terus bertanya, sebab Tuhan Yesus mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Kalau memang jemaat itu didirikan di atas Petrus, maka alam maut tidak boleh menguasai landasan atau fondasi dari jemaat itu. Tapi Petrus telah meninggal dunia. Jadi kita bertanya, kalau begitu siapa? Sebab kalau hanya baca sekilas saja, memang betul seakan-akan ini adalah Petrus. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil Petrus, karena pada waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, menurut catatan Yohanes, Yohanes pasal yang pertama, coba kita buka Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-42, di sana Tuhan Yesus berfirman. Tolong Pendeta Kenny bacakan. Ya. Yohanes pasal 1 ayat Ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Terima kasih. Dari ayat ini kita tahu bahwa nama original murid ini adalah Simon. Lalu Tuhan Yesus namakan Simon ini Kefas. Namanya adalah Kefas. Petrus ini adalah arti dari nama Kefas. Kefas adalah dalam bahasa Aramaik yang kalau diartikan adalah dalam bahasa Yunani Petrus. Petros. Dan Petros ini memang betul artinya adalah batu. Tetapi bukan batu yang teguh, bukan batu yang solid, yang tak tergoyahkan, tapi batu yang bisa berguling, batu yang tidak stabil, batu yang batu yang kecil, lebih kecil. Ya. Nah, di dalam Matius 16 ayat 18, di sana dalam bahasa Yunaninya ada dua kata yang mirip. Yang pertama, karena Tuhan Yesus katakan, "Engkau adalah Petrus." Petros. Ada kata Petros di sana. Tapi Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini, di situ Tuhan Yesus menggunakan kata Petra.
Jadi ada Petros, lalu kemudian ada Petra. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau adalah Petrus. Jadi Petrus berada bukan bersama-sama dengan Yesus, tapi Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus berada di antara murid-murid yang lain. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, karena di dalam bukan hanya bahasa Yunani, tapi dalam bahasa kita sehari-hari, dalam bahasa Indonesia sekalipun ada kata penunjuk untuk yang jauh. Itu artinya dia jauh dari kita. Jadi apakah Yesus dalam hal ini, pendeta, menggunakan idiom kira-kira yang digunakan waktu itu? Memang Bisa saja demikian. mungkin tidak kita katakan menggunakan istilah idiom, tapi dari cara Yesus berbicara, engkau di sana, tapi di sini ada batu karang. Ya. Engkau Petrus, tapi dan aku akan mendirikan di atas batu karang ini. Jadi bukan di situ, tapi di sini. Untuk membedakan apa yang ada di situ dan apa yang ada di sini. Jadi bolehkah saya gambarkan? Jadi ketika Yesus bilang engkau Petrus, Ya. di atas batu karang ini. Ya. Jadi dia waktu ketika mengatakan batu karang, Yesus merujuk kepada dirinya, begitu pendeta ya? Betul. Jadi Yesus mengatakan ini adalah dua hal yang dari kata Yunaninya berbunyi mirip, Petrus dan Petra. Petros dan Petra. Engkau Petros. Tapi jemaat itu didirikan di atas Petra. Bukan di atas Petros. Di atas batu karang ini. Tetapi tentu kita tidak hanya mau melihat dari segi arti kata, di mana Petra artinya batu karang yang solid, yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan. Apakah sama ini dengan perumpamaan ketika Yesus menjelaskan perumpamaan dua macam dasar, satu membangun rumah di atas pasir, tapi satu membangun rumah di atas batu karang yang teguh? Bisa juga kita gunakan hal tersebut. Karena memang di dalam pengajaran Yesus di atas bukit, dalam Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7, sebagai kesimpulan dari pengajaran atau orang katakan khotbah Yesus di atas bukit, dia menggunakan perumpamaan tersebut. Dan kita bisa kaitkan dengan perumpamaan tersebut oleh sebab ada kata mendirikan. Di sini Yesus katakan kudirikan, di sana pun kudirikan, di atas batu karang. Nah, dan kalau kita lihat ayat itu, sekarang nampaknya kita sudah mulai beranjak dari arti kata itu sendiri kepada penggunaan kata tersebut di berbagai bahagian Alkitab. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7. Di sana Tuhan Yesus mengatakan ada perumpamaan tentang orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, lalu kemudian turun hujan, datang banjir, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi yang membuat rumah itu kokoh adalah bila mana rumah itu didirikan di atas fondasi yang kuat, batu karang. Dan batu karang itu kalau kita baca ada ayat yang lain juga yang disebutkan dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-10. Nanti kita kembali ke Matius pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu ialah Kristus. Dan bagaimana wujudnya batu karang itu adalah Kristus? Yesus kaitkan itu dengan firman-Nya. Bahwa kalau orang mendirikan rumah di atas firman-Nya, itu rumahnya itu akan kokoh. Maka ajaran itu akan kokoh kalau didirikan di atas firman Tuhan. Kalau begitu pendeta, kan Yesus mengatakan di sini bahwa gerejanya itu sebenarnya didirikan di atas dirinya, ya kan? Betul. Nah, tapi sekarang Yesus sudah ada di sorga. Ya. Jadi bolehkah kita katakan kalau begitu pengertian
gereja berdiri di atas Yesus, sedangkan Yesus ada di sorga, adalah sama dengan gereja ini berdiri di atas firman Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri itu adalah firman sesungguhnya. Betul sekali. Ya. Didirikan di atas Yesus Kristus, didirikan di atas suatu kenyataan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan firman-Nya itu tidak berubah, firman-Nya itu kekal, dan firman-Nya itu adalah kebenaran. Ya. Makanya kalau boleh saya singgung lagi, ada ayat yang mengatakan, dan kalau boleh kita kaitkan dengan firman, karena Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Matius pasal yang ke-7, dalam perumpamaan itu, orang yang mendengarkan perkataan tapi tidak melakukannya, itu sama dengan mendirikan rumah di atas pasir dan akan rubuh. Dan ini ada kaitannya sebenarnya dengan Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 yang mengatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kenapa Babel itu Tidak roboh? berdiri di atas firman. Karena tidak didirikan di atas firman-Nya. Sehingga ada, walaupun ada menggunakan Alkitab, Babel itu, tetapi ada celah-celah di mana membuat fondasi itu lemah karena tidak didirikan sepenuhnya atas kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus menerangkan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, Yesus sedang membuat kontras antara Petrus dan Yesus. Nah, pendeta, tapi ada argumentasi yang Ya. berkata begini. Kita kalau baca Matius 18, Ya. Matius 16 ayat, Ya. ayat itu tidak berhenti di 18 katanya. Ya, betul, Jadi betul. harus kita terus sampai ke 19. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya. Karena ada yang meyakini bahwa Petrus ini diberikan kunci oleh Yesus, itu sebabnya Petrus ini adalah penerus Yesus atau wakil Yesus di dunia ini. Bagaimana kita mengerti ayat Terima ini? kasih. Di sini ayat itu sangat jelas bahwa kunci itu tidak dibuat oleh Petrus. Ya, Yesus yang berikan kunci. Yesus yang berikan, artinya kunci itu berasal dari Yesus dan belum tentu menurut ayat ini diberikan kepada Petrus. Kita harus lihat juga konteksnya di sini. Karena perikopi Matius pasal 16 ini, mulai ayat yang keberapa itu pendeta? Ayat yang ke-13. Apa topiknya di sini? Mengapa sampai ada pembicaraan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku? Dimulai dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi apapun yang dibahas di sini adalah tentang siapakah anak manusia itu. Dengan demikian pada waktu Tuhan Yesus katakan, engkau adalah Petrus. Tapi siapakah anak manusia itu? Petrus katakan, engkau adalah Kristus. Yesus katakan, betul apa yang engkau katakan, dan berbahagialah engkau karena bukan engkau mengatakan dari kemauanmu, tapi karena Bapa mengaruniakan kepadamu. Di situ pun Petrus Ya. tidak mengerti sebenarnya apa yang dia bilang ya, karena apa yang dia katakan datang dari Allah sebenarnya. Engkau adalah Petrus, dia katakan. Tetapi yang sedang dibicarakan di sini adalah Yesus bertanya, siapa anak manusia itu? Yesus katakan, Petrus katakan, engkau adalah Kristus. Lalu Yesus melanjutkan, betul apa katamu? Lalu Yesus lanjutkan, di atas batu karang ini. Artinya, di atas batu karang yang adalah Kristus. Karena anak manusia itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Kristus, Mesias. Yesus katakan, dan di atas batu karang yang adalah Kristus. Tadi sudah kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat tadi. Batu karang itu adalah Kristus. Jadi, yang sedang menjadi pokok pembicaraan di sini bukanlah Petrus. Jadi pusat sebenarnya dari Matius 18 ini bukan Petrus. Bukan. Pusatnya adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Sebenarnya kalau kita baca terus lagi Matius pasal yang ke-16 ini, kita boleh melihat kontras antara Yesus dan Petrus, atau Petrus dan Yesus. Di sini kontrasnya adalah, engkau Petros, aku adalah Petra. Engkau adalah batu yang bisa berguling, batu yang tidak stabil, aku adalah batu karang itu. Lalu saya mau tunjukkan lagi, masih di dalam Matius pasal yang ke-16 ini, Okay. Matius pasal 16,
tadi kan ayat 19 sudah kita baca, mungkin kembali ke sana. Oke. Nah, ayat 21 ini mau menekankan tentang kontras tersebut. Oke. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Coba Pendeta Kenny baca ayat yang ke-22. Saya baca Ya. ayat 22. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ya, ini masih di pasal yang ke-16. Bagaimana mungkin batu karang itu, kalau itu Petrus, lalu Yesus katakan, "Enyahlah iblis." Ya. Lalu Yesus lanjutkan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Justru di sini dia bukan batu karang, justru. Batu sandungan. Justru Petrus lebih kepada batu sandungan, bukan batu karang dia, tapi batu sandungan. Ya, batu karang itu teguh, ini batu sandungan dia. Lalu dikatakan di sana, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Disinilah kontrasnya. Yesus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa, sementara Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kontras itu sangat konsisten. Engkau Petros, aku adalah Petra. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi aku datang untuk melakukan tugas atau misi yang sudah diemban kepadaku oleh Bapa yang ada di sorga. Baik, Pendeta, saya ada pertanyaan sedikit di sini. Ya. Mungkin Pendeta bisa tolong, Ya. mungkin juga para pendengar, pemirsa di rumah juga bisa Ayat mendapatkan. 19. Ya, itu satu ayat 19. Kemudian ada juga yang sebenarnya yang mengatakan bahwa buku atau Injil Matius itu original language-nya bukanlah bahasa aslinya bukanlah bahasa Yunani, tetapi bahasa Aramaik. Kemudian karena dalam Aramaik ini penggunaan kata Petros dan Petra berbeda dengan bahasa Yunani, maka itu sebabnya salah kalau kita katakan Petrus itu tetap dia adalah Petra, karena katanya dalam bahasa Aramaik Petrus itu sebenarnya adalah batu karang. Apa kira-kira bagaimana itu, Pendeta, bisa? Perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani, Bahasa Yunani. mulai dari Matius sampai kepada buku Wahyu. Walaupun ada 1-2 kata yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Contohnya Yohanes pasal 1 tadi Contohnya, itu ya, Kefas dan itu ya. ada lagi kata Efata contohnya Efata. dalam bahasa Aramaik. Dan ada beberapa kata lagi, tapi itu dikasih tahu langsung apa artinya. Kalau itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Berarti kita bisa katakan kita bisa confirm bahwa Matius itu dalam bahasa Yunani, bukan Aramaik. Jadi ya? Matius itu bukanlah produk terjemahan dari bahasa Aramaik kepada bahasa Yunani. Sebab jika demikian, maka Matius menulis dalam bahasa Aramaik, lalu nanti ada yang menuliskan itu di dalam bahasa Yunani. Tidak. Tetapi sejak awalnya memang ditulis di dalam bahasa Yunani. Okay. Dan salah satu bukti bagaimana konsistennya perjanjian baru menggunakan kata Petra, ada beberapa ayat lagi yang menggunakan kata Petra, betul-betul berarti dalam konteks batu karang. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 itu pun menggunakan kata Petra di sana. Ya, menggunakan kata Petra. Tidak pernah menggunakan kata Petrus atau Petros untuk merujuk atau menunjuk kepada batu karang. Hanya dikasih tahu satu kali bahwa Kefas artinya adalah Petros, dan Petros itu artinya adalah juga batu. Nah, lalu pendeta yang lain adalah, sebelum mungkin pendeta perjelas ayat 19,
Ada juga klaim yang mengatakan berdasarkan ayat ini Matius 16, 18 dan 19 karena Petrus yang diberikan kunci, ini juga ditafsirkan oleh orang yang lain bahwa hanya kepada Petrus dan rasul-rasullah pekerjaan pekabaran Injil itu diberikan, tidak kepada orang lain. Dalam arti kita berdua ini tidak boleh sebenarnya menginjil karena pekerjaan ini hanya diberikan kepada para rasul. Bagaimana kita mengerti itu, pendeta? Oke, memang di dalam pasal Matius 16 ayat yang ke-18 dan ayat 19 menggunakan kata engkau adalah Petrus, lalu kepadamu akan kuberikan kunci apa yang kau ikat di dunia. Itu menunjuk kepada Petrus sebagai orang kedua tunggal. Dia berbicara pada engkau, bukan kamu. Tapi kalau kita lihat di dalam konteksnya di sini, kan Tuhan Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Ayat 13. Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, maksudnya ada orang, bukan murid-murid. Jawab murid-murid, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada yang katakan Yeremia, atau salah satu dari nabi. Lalu pertanyaan Yesus adalah ayat 15, tapi Yesus bertanya kepada mereka, bukan kepada Petrus. Dia bertanya kepada mereka. Waktu Petrus menjawab itu, Petrus menjawab mewakili murid-muridnya. Karena dia murid-murid Yesus. Karena pertanyaan Yesus itu ditujukan kepada semua murid-muridnya. Dan Petrus menjawab, dan memang tanda kutip atau sebagai footnote saja, bahwa kalau dihitung-hitung di antara murid-murid Yesus, Petrus paling banyak bicara. Dia paling vokal, sedikit tokatif. Dia kadang-kadang dia tidak tahu mau bilang apa, justru pada saat itu dia bicara. Kan ada orang yang tidak tahu mau bilang apa, dia diam. Kalau Petrus, dia tidak tahu mau bilang apa, seperti peristiwa di atas bukit di mana Yesus dimuliakan. Dia katakan, izinkanlah aku mendirikan 3 tenda di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia katakan itu karena dia tidak tahu mau bilang apa. Nah, itulah Petrus. Jadi kalau dia yang menjawab, wajar saja. Bukan karena dia lebih istimewa dari antara yang lain. Tapi ini adalah rasul-rasul. Nah, sekarang, walaupun menggunakan kata apa yang engkau ikat di atas dunia ini akan terikat juga di sorga. Lalu kemudian, apa yang engkau lepaskan akan dilepaskan juga di sorga. Apakah ini Tuhan Yesus katakan khusus untuk Petrus, sehingga Petrus itu menjadi lebih istimewa di antara para rasul yang lain? Ayat ini sebenarnya disebutkan Yesus sekali lagi dalam Injil yang sama, Injil Matius. Oke, kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3, 1 Korintus 3, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tolong dibacakan, Pendeta Ken. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Ya. Dasar dan bangunan, itu judul perikopnya ya. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh ada dasar lain. Jadi sehubungan dengan Efesus 2 yang ke-20 tadi, di mana jemaat itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, artinya di atas dasar yang dimiliki, di atas dasar yang digunakan, di atas dasar yang diletakkan oleh para rasul dan para nabi. Dan 1 Korintus 3 ayat 10-11 mengatakan dasar itu tidak boleh ada banyak. Hanya ada satu. Sebagaimana di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12, di mana Petrus mengatakan tidak boleh ada nama lain. Di sini Paulus katakan tidak boleh ada dasar juga lain. Tidak boleh ada dasar lain. Hanya ada satu. Tidak boleh ada nama lain, hanyalah Yesus Kristus. Dan tidak boleh ada dasar lain, hanyalah Yesus Kristus. Nah, pada waktu Paulus katakan
tidak ada seorang pun yang dapat uh, membangun di atas dasar yang telah diletakkan, dan dasar itu adalah Yesus Kristus. Sebenarnya Paulus lagi berbicara ini kepada jemaat yang ada di Korintus yang waktu itu sedang konflik. Kenapa sedang konflik? Karena kalau kita baca di pasal 1 ayat yang ke-12, Ayat 12. Ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. jadi ada juga di sana Kefas, yaitu Petrus. Simon, ya. Jadi mereka tidak boleh mengatakan, saya ikut Petrus karena Petrus lebih hebat. Ya. Saya ikut Paulus atau Apolos karena mereka lebih hebat. Tidak. Kalau ada Petrus, ada Kefas, ada Apolos, kalau mereka telah melakukan satu pekerjaan dalam membangun jemaat, Paulus katakan, akulah yang menanam dan Apoloslah yang menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan. Jadi dalam membangun jemaat sama dengan orang menanam tumbuhan juga. Itu apapun yang dilakukan oleh para rasul, mau itu Kefas, sebut saja rasul apa yang memang dicatat di dalam perjanjian baru, maka dasar itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tepatlah apa yang Tuhan Yesus katakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Dan pekabaran dari Alkitab perjanjian baru sangat konsisten bahwa dasar dari jemaat itu, fondasi itu hanya satu, tiada lain, tiada bukan, hanyalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bukan Petrus, bukan Paulus, ataupun siapapun yang mengaku sebagai dasar di atas mana gereja itu didirikan. Ya, tapi pendeta, kita memang menghargai dan bersyukur kepada Petrus, pada para rasul yang telah memulaikan pergerakan gereja mula-mula dengan kuasa yang Yesus berikan. Betul. Jadi dengan menyampaikan ini bukan berarti kita tidak menghargai Petrus. Oh, betul Ya sekali. kan? Kita sangat mencintai Petrus, menghargai apa yang telah ia lakukan. Tapi memang harus perlu kita mengerti, karena ini sangat fundamental untuk mengerti bahwa Petrus itu bukanlah batu karang. Ya. Karena dengan menjadikan Petrus batu karang, seluruh pemahaman yang Alkitab telah bangun tidak akan konsisten, gitu ya pendeta ya. Tentang jemaat. Tentang jemaat Dan gitu. siapakah dasar atau landasan atau fondasi dari jemaat tersebut. Baik. Well, masih ada yang lain yang pendeta mau sampaikan? Mungkin tahun depan waktu kita bertemu lagi. Ya. Baik pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, demikian pendeta Richard Sabuen telah menolong kita lebih mengerti dengan sangat baik apa sebenarnya yang dimaksud dalam Matius pasal 18, Matius 16 ayat 18 dan 19 tentang Petrus sebagai batu karang. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita, Yesuslah batu karang itu, karena ini adalah landasan dan tidak mungkin ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Terima kasih pendeta Sabuen untuk penjelasannya. Tuhan memberkati. Kita akan jumpa lagi di pembahasan yang lain, dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih.